ya Bu. Aduh ya Allah Bang Ali. Iya ya Bisa Allah. ketemu seperti itu ya? Iya. Emang gak briefing dulu? Briefing? Iya. Lah emang lagi syuting pakai briefing. Harusnya Lah mau mungkin Taaruf Bu, kagak bukan iya kan. briefing. Ngapain briefing? Taaruf. Kagak ada ta'arufnya main Briefing kan dijodohin kalau niatnya mau baik, pertemuan tatunya harus kebablasan. briefing. Ya aja ya. Iya. Suka-suka ibu bahasanya. Iya, Ya. mungkin harusnya ada perwakilan keluarga yang ngecek dulu ya. Untuk lebih kenal gitu. Jadi kan tidak ada ketipu seperti itu ya Ketipu, Ustaz ya. ya. Tepuk tangan dulu buat ibu. Iya. Biasa ya. Emang Ibu ini- siapa Bu? Saya Ibu Ainur Eni dari Masjid Taklim Al-Falah Karawang. Ya Allah tepuk tangan dulu. Ibu terima kasih. Ya. Boleh aku ambil lagi WA-nya. Mudah-mudahan keluarga kita terjauh dari hal ini ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afif minta ilmunya. Masya Allah. Kalau kita bahas lagi kita kejauhan ya. Guru, ini ada yang berita lagi viral banget ya. Transgender akhirnya berangkat umroh gitu ya. Oke, mungkin ada yang harus disampaikan seperti apa sih gambarnya? Silakan Guru. La haula wala quwata illa billah. Hadirin dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya fikih itu mengatur, bayangkan seseorang itu pengen menikah untuk melanjutkan kehidupannya dengan jelas, dengan tabayun. Paling tidak dilihat telapak tangannya, dilihat wajahnya agar tidak tertipu. Seorang wanita itu kalau mau dilamar kan dilihat paling tidak telapak tangan dan wajahnya. Ibu sudah dilamar? Saya lihat udah lama sekali dilamarnya ya. Agar tidak tertipu. Masya Allah, sudah saya terima nikahnya Fulan bin Fulanah, la haula wala quwata illa billah. Ternyata dia adalah sejenis. Maka bila kita bertanya hal tersebut, ini adalah bagian dari naudzubillah dosa yang sangat besar. Seseorang yang sadar akan perbuatannya ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kaum Nabi Lut? Apakah mereka sadar terhadap perbuatannya tersebut? Iya, mereka sadar sekali. Tadi Ustaz Sam sudah mengatakan bahwa awalnya mereka coba-coba, lama-lama ketagihan. Begitulah adanya dosa. Naudzubillahi min dzalik. Fama kana jawaba qaumihi. Apa jawaban kaum Nabi Lut ketika Nabi Lut mengatakan kalian mendatangi laki-laki, laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Nabi Lut marah selain mengatakan bahwa ini Rasul, saya adalah utusan yang membawa risalah ilahi, ini adalah pekerjaan saya. Apa jawaban kaumnya? Mereka mengatakan, qalu tina bi azabi lain kuntum shadiqin. Hei Lut, datangkan saja azab kepada kami. Datangkan azab kepada kami. Jika memang engkau adalah Rasul, jika memang Allah ada di pihakmu. Subhanallah. Ini tantangan mengindikasikan bahwa kaum Nabi Lut sadar betul perbuatannya. Dan kita katakan sekali lagi bahwa ternyata mereka yang melakukan perbuatan itu pun tentunya sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Makanya alhamdulillah dengan adanya dakwah, dengan adanya Islam itu kita sama-sama watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan kami. Kebiasaan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Apakah bisa dirubah? Bisa. Apakah bisa dicegah? Bisa. Dengan cara apa? Ya tentu pendekatan. Yang pertama pendekatan. Agar kemudian orang tersebut tidak terlalu ragu. Ya ini agama penting. Untuk normalisasi perilaku seksual. Dalam beberapa kajian ilmiah dikatakan banyak orang ternyata ketika disentuh hatinya bisa bertobat. Alhamdulillah. Nah ini jawaban kaum Nabi Lut sangat menyakiti Nabi Lut. Akhirnya apa yang terjadi? Allah timpakan azab di tengah-tengah kaumnya. Dengan apa? Dengan hujan batu. Aliyaha wa ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijil. Itu tuh kaum Nabi Lut. Diangkat negerinya, ditebalikin, dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Sodom dan kaum Gomorrah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini bagian dari ancaman Allah. Dan na'udzubillah kalau sampai saat ini masih ada model-model penyakit begitu, kita punya kewajiban. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Jangan sampai nanti pernikahannya kaget. Ternyata sesama satu jenis seperti tadi di dalam video tayangan. Iya. Bagaimana seseorang ternyata pengen mendambakan keturunan. Boro-boro punya keturunan. Iya lah. Lah. Kalimatnya aja udah nipu ya. Iya, Nipu. itu hukumnya haram. Haram sekali. Guru, ini kalau misalnya dia umroh bagaimana itu ibadahnya? Oh kalau umroh jelas.
Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Bagaimana mungkin orang jalan ibadah dalam keadaan dilaknat oleh Ya Allah? Allah, udah. Ini tidak diterima umrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk semuanya yuk. Udah nggak bisa main-main untuk hal yang ini ya. Kita berusaha menyampaikan yang hak ya dan jelas adanya ya. Baik, oke. Dan sekarang mungkin kasih kesempatan untuk guru kita ingin bertanya kepada jamaah yang hadir di studio ya. Saya mau nanya. Siap guru. Pokoknya saya mau pilih. Gak usah di sini dulu. Oke, silakan guru ya. Saya mau pilih nenek-nenek ah. Yang saya tanya. Ahli sorga nggak usah insya nenek-nenek Allah. juga. Nanti Mbak aja ya. Umi silakan. Umi ya. Silakan Iya. berdiri. Tadi udah ya? Udah ini. Yang belum aja guru. Yang belum aja. Iya. Ah, ini dia. Nah, nggak apa-apa ditanya gampang-gampang. Iya, jangan Silakan takut. berdiri, Bu. Iya. Berdiri, Bu. dioper lagi nggak apa-apa berdiri. Ayo enggak berani. Ya. Ya udah yang depan. Nah, Silakan berdiri. ayo. Maaf ya Bu, silakan menghadap kamera. Pertanyaannya, salah enggak orang tua jika kesalahan ini apakah kesalahan orang tua jikalau ada anak menyalahi kodratnya? Ada faktor kesalahan orang tua juga di situ. Coba sampein. Karena kadang anak pergaulannya sangat bebas. Oh, Sekarang. tidak menjaga pergaulan anak. Iya, jadi Dengan tidak siapa dia dipantau. bergaul? Iya, tidak ada pantauan dari orang tua. Tepuk tangan dulu dong. Keren. Cakep. Dengan ibu siapa Bu? Ibu Julaiha. Ibu Julaiha. Julaiha. Ya Allah, dari 3 yang saya mau tunjuk udah nggak mau. Dan ibu jawabannya sangat bagus. Mantap. Iya, aku izin ambil dulu. Silakan Ya. guru, mungkin diperjelas Baik. guru. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Afif yang singkat, jelas dan padat. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita sebagai orang tua. Ingat, anak itu adalah amanah dari Allah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di kemudian. Bagaimana kita mendidik anak, mengarahkan anak, mengembalikan pada kodratnya. Dan beritahukan tentang bagaimana kita bisa menerima kodratnya. Dengan cara ridho atas ketentuan Allah. Kemudian mensyukuri apa yang sudah ada. Inilah tugas orang tua yang cukup besar. Bukan hanya bertanggung jawab untuk menafkahi. Bukan hanya itu tadi bagus. Berlindungan yang luar biasa dan mendidik. Ini sangat penting. Mohon maaf ya, kita harus sampaikan kalau dia adalah laki-laki. Jangan main boneka. Kalau mau main robot-robotan. Betul-betul. Kalau perempuan, laki-laki jangan main masak-masakan. Nah, Kan aku mau jadi chef. Ya main mobil-mobilan dulu. iya betul. Warna juga diperlihatkan. Jangan warna feminim. Warna-warna yang laki-laki. Jamaah. Baik. Maaf ya, batasan rambutnya juga. Sejak kecil kita sudah sampaikan. Batasan rambut laki-laki sampai pundak. Nggak boleh dibawa pundak. Perempuan juga begitu. Selalu jangan di atasnya pundak, tapi di bawahnya pundak. Ini batasannya. Dari sejak kecil anak-anak saya tuh, abang aku mau panjang rambut. Nggak boleh nak, laki-laki sampai di sini aja. Tuh, yang Anwar. Kalau anak cewek-cewek saya, dia selalu minta potong rambut karena kepanjangan kan risih. Tapi saya bilang, boleh tapi tidak boleh di atasnya pundak, tapi harus di bawahnya. Jadi itu yang harus kita perkenalkan tentang bagaimana dia harus hidup. Bahwa dia adalah laki-laki, dia adalah perempuan. Abah saya mau cat kamar saya sama dengan warna kakak. Tidak boleh nak, karena kamu laki-laki, warnamu adalah warna laki-laki. Seperti itu. Dari awal kita sudah tegaskan bahwa dia adalah laki-laki, bahwa dia adalah perempuan. Betul tadi kata ibu, lingkungannya dengan siapa dia bergaul, circle-nya. Karena memang Sas Afif ya tidak melahirkan tapi banyak anaknya. Kenapa bisa? Karena itu adalah penyakit sosial. Iya. Karena 4 yang membentuk anak, ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai, dan bacaan yang mengisi. Allahu Akbar. Terima kasih guru ilmunya. Aduh penting banget hari ini. Tepuk tangan dulu yuk. Jangan sampai kita kesalahan ya. Kalau kita udah ikhtiar kita perhatikan circle anak-anak kita ya. Karena circle ini sangat amat menentukan. Ini jadi nular soalnya ya. Nauzubillah min zalik ya. Baik sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik yang di rumah pasti juga punya banyak pertanyaan ya. Namun kita kasih kesempatan buat yang di studio ya. Siapa yang mau nanya?
Oh yang mana dulu nih? Atas dulu katanya, yang atas dulu. Yang atas dulu, yang atas dulu. Ya, iya ibunya bengong tapi mau nanya ngasih kedip-kedip doang. Saya. Oh iya ibu. Iya salah ngedip bu. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eis dari Masjid Taklim Al-Falah Karawang. Masjid apa majelis? Majelis Hah? taklim. Majelis Taklim, oke siap. Al-Falah Karawang. Karawang. Tepuk tangan dulu yuk. Iya. Saya mau bertanya sama Ustadz Pas Sam. banget. Mangga, Ibu, silakan. Pertanyaannya Jadi silakan. Ustadz, Ya, deketin ke itu. Rasulullah sangat mengkhawatirkan bahwa perilaku penyimpangan pada kaum Nabi Lut terjadi pada umatnya di akhir zaman. Seperti apakah penyimpangannya? Yes, bagus banget. Tepuk tangan dulu pertanyaannya. Keren banget Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui apa yang terjadi dulu ini terulang lagi. Kalau dulu jahiliyah, kalau sekarang bagaimana? Silakan guru. Baik, saudara menetapi guruku Ustaz Afif, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami dimakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayatnya Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 82-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Manusia yang paling tahu tentang efek daripada perbuatan kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling tahu efeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia yang paling mencintai kita daripada manusia yang pernah Allah ciptakan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tuh pernah membuat Ibunda Aisyah tersenyum karena doanya. Lalu kata Nabi SAW, tahukah engkau Aisyah bahwasanya doaku itu aku selalu baca untuk umatku di setiap sholatku. Artinya Nabi ini sayang banget sama umatnya. Maka karena rasa sayang tersebut muncul kekhawatiran. Kalau enggak sayang mah ngapain khawatir? Maka Rasul pun khawatir akan umatnya di akhir zaman. Terjadi penyimpangan-penyimpangan, salah satunya penyimpangan yang pernah terjadi di masa Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan penyimpangan tersebut. Salah satunya adalah apa yang kita bahas hari ini. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Lalu laki-laki melampiaskan syahwatnya bukan kepada tempatnya, bukan kepada perempuan, tapi kepada sesama laki-laki. Na'udzubillahi min dzalik. Penyimpangan apa lagi? Bahkan kata Nabi SAW tidak terjadi kiamat. Tidak terjadi kiamat sampai nanti orang-orang yang melakukan hal demikian justru bukan yang melakukannya yang malu. Tapi yang tidak melakukan yang malu. Mereka bilang begini, ya udah deh nggak usah urusin kita. Kalau nggak suka ya tinggal di skip aja. Subhanallah udah ada belum yang kayak gitu bu? Udah ada belum orang yang melakukan sesuatu yang memalukan tapi ternyata mereka tidak malu, justru kita yang dibuat malu olehnya dengan mengatakan udahlah Ustadz nggak usah urusin kami, ini mah kita dari lahir udah begini, kalau nggak suka tinggal skip aja. Subhanallah, justru mereka yang nyuruh orang normal untuk minggir. Mereka merasa dirinya normal. Subhanallah, ini yang terjadi yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dan para pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya juga mengkhawatirkannya. Rasa khawatir itu muncul bukan karena benci, ketahuilah. Tapi rasa khawatir itu muncul karena kasih sayang. Anak orang mah ngapain kita khawatirin ya bu ya?
Yang kita khawatirin anak sendiri. Maksudnya apa? Karena adanya rasa cinta itulah muncul rasa khawatir. Maka buat saudara-saudaraku, bukan membenci, bukan melaknat, bukan menjudge. Tapi karena rasa cinta itulah yang membuat kita khawatir akan terjadi demikian. Maka orang yang paling mencintai kita adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang waspada tingkat tinggi ya guru ya. Subhanallah. Karena segala macam media segala macam ada gitu kan ya. Ya Di Allah. PR buat kita untuk mawas diri untuk anak-anak kita. Yang dikhawatirkan Nabi adalah ketika yang normal disuruh minggir. Subhanallah. Oh, terima kasih guru ilmunya. Ini masih banyak pembahasannya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.